Basuki Abdullah adalah seorang maestro dalam dunia seni lukis Indonesia. Bersama Avandi dan Sujoyono, Basuki Abdullah memberi warna pada sejarah seni lukis Indonesia. Ia dilahirkan di Desa Sriwedari, Solo pada 27 Januari 1915. Darah seni Basuki Abdullah menurun dari ayahnya, yang merupakan pelukis naturalis sekaligus tokoh seni lukis pemandangan alam yang berperan dalam perintisan seni lukis modern di Indonesia. Kakak kandungnya, Sujono Abdullah, adalah seorang pelukis pemandangan alam Indonesia yang terkenal sebagaimana ayahnya. Sedangkan adik perempuannya, Triyoto Abdullah, adalah pematung wanita pertama di Indonesia. Selain itu, Basuki Abdullah merupakan cucu dari salah satu tokoh pergerakan nasional yang berafiliasi dengan Budi Utomo. Kalau lihat dari susunannya, sebenarnya Basuki Abdullah itu berasal dari keluarga terpelajar. Dilihat dari kakeknya maupun pamannya itu kan seorang dokter ya. Hanya barangkali ayahnya memang seniman. Dia kalau menyukai lukis-melukis bahkan cukup terpandang untuk masanya, dan mungkin inilah yang menurun kepada Basuki Abdullah, itu sifat senimannya itu ya. Sejak umur 4 tahun, Basuki Abdullah mulai senang menggambar tokoh-tokoh terkenal. Bakat itu semakin terlihat pada usia 10 tahun. Kala itu, Basuki Abdullah melukis Mahatma Gandhi dengan pensil di atas kertas secara presisi. Kesempatan besar menghampirinya pada tahun 1933. Basuki Abdullah mengikuti pameran tahunan di Bandung. Dia ikut serta pameran itu, ya. Dan ternyata lukisannya banyak menarik perhatian, dan terutama ada seorang Romo, ya, Romo Kuts, ya, dari kebetulan mengasuh yayasan, ya. Dia tertarik dan membeli lukisan itu. Untuk saat itu bukan main, harganya kan 20 gulden ya, cukup mahal ya. Itu sangat memompa semangatnya Basuki ya, dan apalagi dijanjikan dia akan diberikan beasiswa. Seorang pastor bernama Coach SJ menawarkan beasiswa kepada Basuki Abdullah untuk melanjutkan pendidikannya di Academy voor Beeldende Kunsten di Den Haag, Belanda. Ia menyelesaikan studinya 2 tahun kemudian dengan penghargaan Royal International of Art atau RIA. Sejak itu dimulailah perjalanan karir Basuki Abdullah. Perjalanan ini membuahkan sejumlah warisan berharga yang tersimpan dalam sebuah museum. Rumah ini adalah tempat tinggal Basuki Abdullah. Museum Basuki Abdullah ini berdiri berdasarkan surat wasiat dari Pak Bas melalui notaris Neneng Samia. Kita ketahui ya, tanggal 5 November 1993 kejadian tragis yang menyebabkan wafatnya pelukis Basuki Abdullah. Di tahun 98 akhirnya pihak keluarga menyerahkan rumah di Jalan Keuangan Raya nomor 19 beserta lukisan koleksi pribadi kepada pemerintah Republik Indonesia. Di situ ada kajian, bisa berfungsi sebagai tempat rekreasi, edukasi bagi generasi muda. Kita menonjolkan sosok seorang Basuki Abdullahnya itu biar dikenal lah gitu, baik di wilayah Jakarta, Jabodetabek, nasional maupun internasional. Visinya ya mudah-mudahan dengan keberadaan Museum Basuki Abdullah ini kita eksis, terus kegiatan-kegiatannya bisa menjadi kekuatan untuk generasi muda yang melihat ini loh sosok Harun Basuki Abdullah. Saya ingin tahu lukisan
almarhum Pak Basuki Abdullah yang ternyata beragam dari dulu, dan beliau sendiri menyatakan bahwa senjata dia itu adalah kebudayaan melalui seni lukis. Sangat bagus, dan ini sudah memberikan inspirasi bagi pelukis muda, saya kira ya. Tapi saya juga meyakini bahwa belum semua pelukis muda mungkin datang kemari. Bangunan Museum Basuki Abdullah terdiri dari 2 gedung, gedung lama dan gedung baru. Gedung yang sekarang kita ada ini adalah pengembangan dari Museum Basuki Abdullah. Kita lihat kan koleksi-koleksi yang ada di Museum Basuki Abdullah bisa lebih optimal, bisa dilihat ada koleksi-koleksi yang lebih banyak untuk ditampilkan agar dapat dilihat oleh para pengunjung. Ini adalah ruang tamu Basuki Abdullah. Di ruang ini terpampang lukisan dari istri Basuki Abdullah, Nataya Narirat, anak Basuki Abdullah, Cecilia Sidawati Basuki, dan Basuki Abdullah sendiri, sang kepala keluarga. Replika benda-benda yang terletak di sini diposisikan sama seperti ketika ruang ini masih berfungsi sebagai ruang tamu kediaman Basuki Abdullah. Tapi yang penting apa arti menikah bagi Basuki kan, terutama yang pernikahan pertama itu sangat mengesankan ya, karena ada satu misi ya, tidak hanya sekedar dia cinta kepada gadis itu, tetapi juga pembuktian bahwa orang yang oleh orang Belanda direndahkan dengan sebutan Inlander ya, tidak setara dengan orang Belanda, ternyata dia mampu juga menikah dan menunjukkan bahwa orang Inlander itu punya kemampuan, punya cita rasa yang tidak jauh berbeda dengan orang Belanda yang tinggi. Dan itu boleh dikatakan sukses juga, karena terbukti istrinya pun yang hidup tidak pernah di Indonesia mau juga dibawa ke Indonesia. Sebagai maestro yang bergaul dengan tokoh-tokoh mancanegara, mulai dari kalangan diplomat, pejabat tinggi, hingga pimpinan negara, Basuki Abdullah sangat memperhatikan gaya berpakaian yang menjadi bagian dari gaya hidupnya. Benda-benda itu disimpan di ruang koleksi benda pribadi Museum Basuki Abdullah. Banyak sekali koleksi-koleksi yang ada di museum ini. Jadi kalau berbicara mengenai koleksi lukisan kita ada 120-an, dan yang bisa kita tampilkan baru 40-an lukisan. Nah, bagaimana sih caranya agar semua koleksi lukisan itu bisa kita tampilkan? Kita meregulasi lukisan-lukisan itu agar bergantian ditampilkan, sehingga boleh jadi museum ini adalah museum yang koleksinya bisa berganti 2 tahun sampai 3 tahun sekali. Lantai 1 gedung baru Museum Basuki Abdullah menampilkan lukisan para negarawan maupun potret tokoh wanita dunia. Di ruangan ini ada banyak deretan lukisan tokoh dari berbagai negara. Di antaranya adalah Raja Bhumibol Adulyadej yang memberi Basuki Abdullah penghargaan Poporo Gold Star, penghargaan tertinggi bagi seniman kerajaan yang memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara. Sultan Hasan al-Bolkiah yang memberi julukan Mr. 20 Minutes pada Basuki Abdullah karena kecepatannya dalam melukis sketsa. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, dan tentunya Soekarno, Presiden Republik Indonesia sekaligus teman Basuki Abdullah. Nah, salah satu yang menarik bagi dia itu adalah Soekarno dan Hatta, sehingga dia mengimpikan suatu waktu dia bisa ketemu orangnya. Dan ternyata impiannya itu terwujud, yaitu pada masa awal kedatangan Jepang, di mana Jepang membentuk badan-badan propaganda. Dia melihat Bung Karno yang dikenal sangat artinya non kooperatif. Zaman sebelumnya kan Bung Karno paling anti bekerja sama dengan lembaga-lembaga kolonial. Tapi kok aneh zaman Jepang ini mau gitu ya. Karena dia senang ke Bung Karno, apalagi ketemu dengan Bung Karno-nya. Nah, dia pun ikutin apa yang dilihat Bung Karno ya, dengan dekat ya. Bahkan waktu awal pertama bertemu dia meyakinkan untuk menjadi keakraban, dia meminta Bung Karno dilukis. Dan lukisannya pun akhirnya menjadi terkenal ya, karena satu-satunya lukisan yang dilihat dari sebelah kiri
dan itu pun menjadi perangko ya, cukup terkenal sih. Nah ini Bung Karno pun saya tertarik ya karena melihat bakat dan bermain dan kesungguhan Basuki ikut ke King Kasinoso, yaitu lembaga budaya Jepang yang sebenarnya di bawah propaganda, dan dia ikut serta di dalamnya ya, sehingga hubungannya relatif dekat. Sedangkan untuk potret wanita cantik, kita dapat menyaksikan lukisan Dewi Soekarno, Imelda Marcos, hingga Ratu Sirikit. Kalau bicara Basuki Abdullah, senantiasa orang akan ingat bahwa Basuki Abdullah orang yang sangat suka tentang keindahan ya. Bicara tentang keindahan, objek keindahan bukan hanya landscape tapi sosok wanita. Bahkan bukan hanya dalam dunia seni lukis, yang namanya wanita itu hampir menjadi kajian terbesar dari para seniman. Maksudnya bukan seniman lukis saja, tapi patung dan hal yang sampai dalam dunia seni yang lebih kontemporer, ada fotografi dan seterusnya. Jadi Basuki Abdullah identik dengan keindahan lebih dalamnya adalah keindahan sosok wanita. Pak Basuki sih pengejar keindahan ya, lihat sesuatu menekankan keindahannya, jadi makanya dia lihat perempuan yang lumayan cantik dibikin cantik gitu. Karena dia melihat keindahan, kecantikannya yang lebih dari yang muncul di secara fisik yang biasa kita lihat. Selain gemar melukis dengan manusia sebagai objeknya, Basuki Abdullah juga gemar melukis keindahan alam Indonesia. Hal itu ia lakukan sebagai wujud dari rasa syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus kecintaannya terhadap alam Indonesia. Maka dari itu, lukisan pemandangan alam di Indonesia mendapatkan ruangannya sendiri di museum ini. Tepatnya di lantai 2 Gedung 2 Museum Basuki Abdullah. Beliau sih selalu membuat satu komposisi yang sangat bagus ya. Secara estetis bagus lah. Karya-karyanya selalu kalau orang lihat langsung bisa mengenali itu karya Pak Basuki gitu. Basuki Abdullah akan memiliki style soalan warna dan bicara proporsi yang dia lukis tetap berbeda sama seniman-seniman yang beraliran sama pada zamannya. Sebagai contoh katalah warna yang Tosca, warna campuran dan seterusnya tadi itu. Oh ini warna Basuki Abdullah. Siapapun yang sudah terbiasa dengan melihat lukisannya Basuki Abdullah akan mengatakan ini lukisannya Basuki Abdullah, bukan lukisannya saatnya yang realistis pada periode itu katalah saatnya Wakidi yang masih kasar, tapi Basuki Abdullah sangat halus. Lukisan yang diminati sejauh ini memang yang naturalisme atau gambar pemandangan dan realisme atau gambar-gambar tokoh dan negarawan. Tapi memang beberapa orang yang datang ke sini ada juga yang tidak tahu, seperti misalnya Pak Basuki Abdullah itu melukis lukisan abstrak juga. Kadang itu menimbulkan ketertarikan di mereka juga, tapi tetap yang mereka bukan menjadi favorit, tetap yang menjadi favorit adalah lukisan-lukisan naturalisme atau gambar pemandangan dari Basuki Abdullah yang tetap menjadi favorit masyarakat. Berdasarkan karya-karyanya, Basuki Abdullah dianggap menganut Moi Indi. Istilah ini dipakai untuk menggambarkan lukisan-lukisan yang bertemakan keindahan alam. Benarkah demikian? Sebenarnya Moi Indi itu bukan sebuah aliran sih ya. Jadi apakah dia nggak mungkin dia menganut karena itu kan aliran, tapi memang dari gayanya dia menggambarkan keindahan. Jadi seringkali dikategorikan sama dengan lukis-lukis Moi Indi. Itu Moi Indi kan sebuah kategori yang diciptakan untuk mengelompokkan lukisan-lukisan yang menggambarkan keindahan. Jadi otomatis ya karena Pak Basuki menggambarkan keindahan, dia masuk ke dalam kelompok itu. Dan karena itulah jadinya ya stereotyping. Ya, istilah Moi Indi sendiri itu sebetulnya istilah yang dipakai untuk kuratorial pamerannya pelukis Ducatel yang muncul di tahun 1930. Maka dikasih tema Moi Indi yang
cantik, indie yang molek dan seterusnya. Nah, baru tahun 39 ketika Sujoyono membuat Persagi, Persatuan Ahli Gambar Indonesia itu, hal yang cocok untuk menamai era sebelum Persagi ya mau indie itu. Setiap seniman tentu memiliki karya ikonik. Bagi seorang pelukis, karya ikonik adalah lukisan yang mengingatkan kita pada pelukisnya. Lantas, apakah karya ikonik Basuki Abdullah? Tentu saja yang menjadi lukisan ikonik itu Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul merupakan lukisan yang paling terkenal yang mengingatkan kita kepada sosok pelukisnya yaitu Basuki Abdullah. Kalau yang berada di museum ini yang menjadi koleksi masterpiece kita adalah sketsa lukisannya Mahatma Gandhi yang oleh Basuki Abdullah buat itu ketika dia berumur 10 tahun. Cukup banyak saya kira ya, tapi salah satu ada namanya tapi secara interpretasi. Bicara ada lukisan Basuki Abdullah yang lebih mendekati wafatnya itu ada namanya lukisan sebetulnya secara visual ada 3 kuda. Satu kudanya berwarna coklat yang melambangkan keperkasaan, kegagahan. Satu kuda yang cukup besar. Yang kedua adalah dalam satu frame tadi kuda yang berwarna putih yang lebih melambangkan kelembutan dan ada kuda yang kecil. Bahkan itu dinamakan katanya lukisan Basuki Abdullah yang memiliki makna identik dengan keluarga berencana. Aku tuh senangnya sama itu loh, Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tuh kayaknya hubungan batin antara Pak Bas dengan Nyi Roro Kidul kayaknya ada gitu ya. Bahkan ada cerita sempat Pak Bas itu tidur di yang hotel Ina tuh supaya dapat bertemu dengan sosok seorang Nyi Roro Kidul. Karya-karyanya beliau yang menggambarkan mitologi dan legenda itu biasanya bagus sekali. Jadi salah satunya Pergiwati yang ada di banyak yang di koleksi Istana Kepresidenan. Ada 2 karya yang bagus sekali. Ada satu lagi juga ya Nyi Roro Kidul juga bagus tapi overrated sih kayak menurut saya. Banyak yang lain yang lebih bagus yang karena nggak ada unsur mistis yang gimana gitu jadi nggak dianggap gitu. Tapi ada banyak, ada satu kalau nggak salah itu Rahwana dan Jatayu ya. Halo, namanya saya Sofi. Saya sekolah di sekolah SDN Ben Hill 12 dengan di Museum Basuki Abdullah. Ini gambar favoritku karena ini dulu ratu zaman dulu dengan warnanya bagus dengan kayak asli. Saya kira semuanya menarik, mempunyai daya tarik masing-masing. Jadi daya tarik semua lukisan ini ya bisa kita nikmati lah. Sekalipun yang abstrak mungkin beliau tuh sudah pelukis senior, tapi beliau tuh tetap abstrak mengikuti pelukis-pelukis muda. Salah satu kegemaran Basuki Abdullah adalah mengumpulkan dan menyimpan benda-benda seni yang diperoleh dari perjalanannya ke berbagai tempat di dunia. Selain kita melihat lukisan, di museum ini ada benda-benda seni lainnya yang dihibahkan oleh Basuki Abdullah kepada pemerintah, yaitu terdiri dari patung, ada juga topeng, ada juga benda seni lainnya seperti aksesoris, kemudian benda-benda pribadi milik Basuki Abdullah. Beliau multitalenta, artinya beliau bisa sebagai pelukis ya yang luar biasa. Beliau juga bisa menokohkan bisa menjadi penari. Kadang beliau menjadi seorang Hanoman gitu ya. Beliau juga kalau pas di luar negeri itu pernah nari ya menjadi duta seninya Indonesia. Saya baca di buku biografinya tuh beliau suka naruh tikus-tikusan gitu ya.
Terus nanti kalau ada wanita gitu yang cantik digodain, wanitanya ini dia tertawa terpingkal tuh pasti humoris ya. Ruang tidur memberi makna lebih bagi seorang Basuki Abdullah. Melebihi fungsi utamanya sebagai ruang istirahat, ruang tidur Basuki Abdullah juga berfungsi sebagai tempat membaca, juga tempat ia berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa-doanya. Di ruang ini pula lah peristiwa yang menjadi akhir hayat Basuki Abdullah terjadi. Keberadaan ruang tidur Basuki Abdullah beserta dengan benda-benda yang mendukungnya seakan menjadi saksi bisu akhir hayat sang maestro. Karenanya, benda-benda yang berada dengan ruang tidur tersebut ditata sebagaimana kondisi aslinya ketika beliau masih hidup. Nah, dia lupa bahwa apa yang dikerjakan itu bagi orang yang mengerti itu sangat berharga, ya, sehingga melihat situasi rumahnya, mengundang orang lain untuk mencurinya kan. Dan dalam kondisi itu datang pencuri yang bekerja sama dengan katanya itu dari sumber polisi, ya, itu sumber orang dekat tadi yang jaga rumah itu ikut mengawasi. Walaupun tidak bermaksud membunuh, tapi kepergok dan secara refleks memukulkan senapan langsung ya perfornya ke Basuki, dan ya usianya sudah lebih dari 70, ya mungkin daya tahannya sudah tidak kuat, ya meninggal.